Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dengan Primrose Green Garden, channel kesayangan Anda, channel yang selalu ingin berbagi hal-hal positif, pengalaman-pengalaman keseharian di dalam menjalankan hobi saya untuk belajar membudidayakan tanaman, menghijaukan bumi, dan memperbaiki kondisi oksigen yang kita butuhkan, dan begitu banyak manusia dan makhluk hidup lainnya yang juga membutuhkannya. Oleh karena itu saya tidak pernah bosan untuk selalu share bagaimana saya berupaya secara otodidak dan juga belajar dari para pakar, teman-teman di YouTube, di lain sebagainya, berbagai artikel, untuk kemudian saya mendapatkan tambahan pengetahuan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa background saya adalah civil engineer, tentu sangat jauh dari tanam menanam ya. Tapi karena ini adalah hobi saya dan jiwa saya untuk selalu ingin berbagi di luar dari skill saya sebagai civil engineer. Dan hari ini saya ingin katakan bahwa menyuburkan tanah ternyata dari petualangan saya mencari referensi ternyata tidak sulit. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan alami yang bertebaran di sekitaran kita yang Allah sudah siapkan untuk kita. Jadi tinggal kita mau apa enggak melakukan itu. Sekarang di kesempatan pagi hari ini saya ingin contohkan. Ini ada air 1 ember. Ini adalah air sumur yang saya tampung. Kemudian ini ada kentang yang sudah saya rebus. Sebenarnya agak banyak ini tapi nggak apa-apa. Kemudian ini ada kaos tangan ya yang sudah saya siapkan. Ini saya akan masukkan ke sini ya untuk nanti kita jadikan sebagai bagian daripada campuran pembedah tanah yang akan kita buat, yaitu Jada Microbial Solution ya, JMS ya, yang sekarang lagi top itu ya. Nah seperti ini teman-teman, tinggal saya carikan pengikatnya sebentar. Ini ada pengikat di sini. Kita buka dulu. Tadinya oke. Sebentar ya, saya ambil gunting. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita ikat ya. Kalau Anda membeli buku Jadam, itu ada di halaman 190 atau 191 kalau nggak salah ingat. Anda bisa buka di situ untuk menjelaskan bagaimana kita membuat JMS. Ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita remas-remas. Oh iya, harus diberikan pemberat ini si batu, tapi saya remas-remas saja dulu biar ada ruang ya. Jadi kalau teman-teman tanya ini harus pakai air apa? Air apa aja, yang penting bukan air yang beracun ya. Ini sampai kita remasin sampai keluar sari-sarinya ya teman-teman. Jadi ini hanya dengan kentang, harga Rp3.000 udah dapat ya. Ini ember berisi air sekitar 20 literan ya, sebenarnya muat 25 nih, saya isi 20 literan. Udah cukup nanti ya. Jadi nanti kita tinggal mau diencerkan atau kita pakai langsung juga nggak apa-apa untuk pembenah tanah kita. Dan tanah yang akan kita jadikan media tanam itu sebaiknya kita sirami dulu dengan JMS ini, baru kita tanami ya. Mungkin kita lakukan aplikasi 3 atau 4 kali itu sudah sangat bagus sekali.
Jadi pembuatan JMS ini 1 kali 24 jam sebenarnya sudah bisa. Tetapi maksimal dalam 3 kali 24 jam itu sudah harus kita gunakan. Jadi nanti ini akan ada buih yang keluar, busa di sini. Insya Allah akan seperti biasanya akan seperti itu. Nah sekarang saya tinggal cari leaf mold ya, tanah yang lapuk. Ini kebetulan ada di sini. Nah, ini saya ambil ini cukup. Seperti ini teman-teman. Ya, cukup ini, udah banyak ini. Ya. Lalu kita remas-remas juga seperti ini. Nah, mas. Jadi teman-teman bisa ambil di bawah-bawah pohon, ya, pelapukan daun yang sudah jadi humus. Itulah yang diambil kemarin itu, saya sempat kumpulin di situ tuh. Ya. Jadi ini kita ikat juga, ya. Kita rendam supaya dia bisa maksimal. Jadi kalau kita merenung ini dengan kesadaran yang baik, ternyata memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan memberikan begitu banyak keberkahan yang sebenarnya manusia kalau dia rajin, dia mau memanfaatkan waktunya, insya Allah dia tidak akan kesulitan, ya. Seperti sekarang kita dengar di berbagai media, dan kenyataannya itu kondisi pangan semakin sulit ya. Minyak goreng mahal, beras mahal, apa-apa mahal. Jadi kalau kita mau siat aja sebenarnya minimal bisa mengeliminir ya kesulitan-kesulitan itu. Bahkan yang rajin, dia bisa nanam, dia bisa jual malah sebenarnya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal, oh iya, ini kemarin tadi saya bawa dari rumah. Ini air rebusan kentang yang tadi, ya sudah dingin, saya campurkan aja ke sini. Ya, kemudian kita berikan garam ya. Kira-kira ini garam krosok. Saya juga ambil dari rumah tadi, ya 1 sendok lah garam krosok, ya, seperti ini ya. Kita aduk sampai dia larut betul. Seperti bermain-main kita ini ya, tapi manfaatnya insya Allah banyak sekali. Nah ini akan menggemburkan tanah. Ibaratnya tanah itu akan mencangkul dirinya sendiri dengan memberikan ramuan alami seperti ini, JMS seperti ini. Ya, jadi teman-teman, ada banyak jenis pembenah tanah, diantaranya adalah JMS, dan ada yang mengumpulkan akar-akaran seperti yang saya buat seperti ini. Ini adalah pembenah tanah juga, yang saya buat sendiri dari berbagai rerumputan juga ya, akar-akar, bakteri-bakteri yang bagus. Kemudian juga ada yang namanya Turki Leonardit yang warna hitam botol kecil. Itu saya beli dari teman sesama pembudidaya tanaman secara organik di Bali TV Organik. Itu ada di sana, saya beli dari sana, dan itu juga bagus sekali ya. Beliau juga dapatkan dari temannya yang kalau saya nggak salah langsung dari Turki. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah begini tentu kita akan simpan. Pertanyaannya adalah disimpan di mana? Apakah harus berteduh? Sebenarnya di mana aja kita taruh di sekitar lahan kita.
Di sini pun bisa, tinggal kita tutup. Kita lakukan fermentasi selama maksimal 72 jam atau 3 kali 24 jam ya. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Ini tinggal saya tutup, kita lakukan secara anaerob ya. Ini nggak muat ya, berarti saya harus ambil yang satu. Sebentar ya. Oh, ini aja. Ini aja. Nah. Oke. Kita simpan begini. Oke, demikian teman-teman. Nanti setelah 1 kali 24 jam akan saya coba lihat, kita akan update bagaimana, apakah sudah timbul busa atau belum. Ya, jadi teman-teman setelah 72 jam, ya 36 jam, ini 3 hari, ini hasil dari GMS kita. Nah, jadi sudah ada gelembung-gelembung nih. Jadi ini harus digunakan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Mungkin itu ini nanti saya akan siramkan ke bedengan untuk rencana grounding tanaman anggur kita di dalam. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga senantiasa membawa manfaat dan kebaikan buat kita dan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.